Mungkin Anda belum menyadari bahwa ginjal, organ penyaring darah yang bekerja tanpa henti, dapat mengalami penurunan fungsi yang sangat cepat, bahkan hanya dalam waktu beberapa bulan. Penyebabnya seringkali bukan racun berbahaya atau semata-mata faktor usia, melainkan kebiasaan makan dan minum sehari-hari yang selama ini kita anggap wajar dan aman. Di balik meja konsultasi, saya kerap melihat gambaran yang serupa. Wajah tampak lebih lelah dari biasanya, kaki mulai membengkak, dan napas terasa pendek saat berjalan sedikit lebih jauh. Hampir selalu, pasien berkata dengan nada pasrah, "Dok, saya kira ini karena usia." Kalimat itu selalu membuat hati saya terasa berat. Karena ketika hasil pemeriksaan laboratorium keluar, fungsi penyaringan ginjal mereka seringkali sudah tinggal sekitar 40%, bahkan ada yang lebih rendah. Yang menyedihkan, sebagian besar tidak pernah merasakan nyeri hebat atau peringatan keras sebelumnya. Saya Dr. Karin Mutiara. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lanjut usia, satu penyesalan terbesar saya adalah melihat kondisi ini baru disadari ketika sudah terlambat. Ginjal sangat jarang memberikan sinyal bahaya yang jelas di tahap awal. Tidak ada rasa sakit luar biasa. Yang muncul hanyalah tanda-tanda kecil yang mudah diabaikan. Tubuh cepat kehilangan tenaga, kaki sedikit bengkak saat bangun pagi, dan air seni tampak berbusa samar. Karena terlihat sepele, banyak orang memilih menunda pemeriksaan. Penundaan inilah yang menjadi masalah. Ginjal tidak rusak karena satu kesalahan fatal, melainkan akibat akumulasi kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Sedikit ikan asin, mie instan sesekali, minuman manis setiap pagi. Semuanya terasa normal karena banyak orang juga melakukannya. Namun justru disitulah letak perangkapnya. Ginjal bukan sekedar penghasil air kencing, ia adalah sistem filter utama tubuh. Setiap detik, darah mengalir melewatinya untuk dibersihkan dari racun, sisa metabolisme, kelebihan garam, gula, dan cairan. Proses ini berlangsung 24 jam sehari tanpa libur, bahkan saat Anda tidur. Namun filter sekuat apapun akan rusak jika dipaksa bekerja di bawah beban berat terus-menerus tanpa waktu pemulihan. Salah satu beban terbesar yang sering saya temui adalah garam, bukan hanya soal rasa asin di lidah. Garam berlebih membuat tubuh menahan cairan dan menaikkan tekanan darah secara perlahan. Pembuluh darah ginjal yang sangat halus dipaksa bekerja di bawah tekanan tinggi setiap hari. Lama-kelamaan, pembuluh ini menegang, menyempit dan mengalami kerusakan struktural. Banyak pasien baru menyadari dampaknya ketika tubuh benar-benar mencapai batasnya. Saya pernah mendampingi seorang pasien yang kini harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dok, seandainya saya tahu lebih cepat." Kalimat itu terus teringang dalam ingatan saya hingga hari ini. Karena itu, pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Jika Anda mulai mengubah kebiasaan sejak sekarang, kualitas hidup 5 hingga 10 tahun ke depan bisa sangat berbeda. Dengarkan tubuh Anda. Ginjal jarang berteriak, ia hanya berbisik. Dan seringkali, bisikan itu datang ketika masih ada waktu untuk bertindak. Saya teringat seorang pasien berusia 62 tahun di Bandung. Setiap hari, ia merasa harus mengonsumsi ikan asin. Tanpa lauk itu, menurutnya nafsu makan hilang. Baginya, ini hanyalah kebiasaan sederhana dan tradisional. Namun 3 bulan kemudian, tekanan darahnya melonjak. Kedua kakinya membengkak jelas dan hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya menurun drastis. Ia terdiam saat saya jelaskan. Ia tidak pernah menyangka bahwa garam dapat bertindak sebagai racun yang bekerja perlahan dan diam-diam. Satu mangkuk bakso dengan kuah yang terlalu asin, ditambah kecap dan sambal, seringkali sudah melampaui batas asupan garam harian. Padahal, banyak orang mengonsumsinya hampir setiap hari. Ginjal dipaksa menyaring kelebihan garam itu tanpa henti. Ibarat filter air yang terus dialiri lumpur kental, lama-kelamaan pori-porinya akan rusak. Musuh berikutnya datang dengan wajah yang tampak sehat, protein hewani berlebihan, daging merah, sate kambing, telur dalam jumlah banyak, atau stik yang disantap hampir setiap hari. Banyak orang merasa bangga bisa makan daging banyak dan merasa tubuhnya kuat. Padahal, sisa metabolisme protein harus dibuang oleh ginjal. Semakin banyak protein masuk, semakin berat beban kerjanya.
Saya pernah menangani pasien yang sarapannya daging, siangnya beberapa butir telur, dan malamnya stik besar. Dalam hitungan bulan, fungsi ginjalnya turun hingga separuh. Ia terkejut karena merasa tubuhnya baik-baik saja. Inilah jebakannya. Kerusakan ginjal sering terjadi saat seseorang masih merasa kuat. Lalu, ada minuman manis. Teh manis di pagi hari, kopi susu manis di sore hari. Gula berlebih membuat darah lebih kental dan alirannya melambat. Pembuluh darah kecil di ginjal rusak perlahan. Filter ginjal mulai bocor, yang awalnya terlihat sebagai busa halus pada air seni. Lama-kelamaan, kebocoran ini menjadi pintu menuju gagal ginjal dan diabetes. Makanan instan juga memberi beban besar. Mie instan, sosis, nugget, makanan kalengan. Praktis dan murah, tetapi tinggi natrium dan zat aditif. Setiap bungkusnya ibarat menambah beban ekstra pada ginjal yang sudah kelelahan. Kabar baiknya, tubuh selalu memberi ruang untuk perbaikan. Buah dan sayur lokal adalah sahabat ginjal. Pepaya, semangka, jeruk, mentimun, bayam. Kandungan air membantu pembuangan racun. Serat mengontrol gula dan kolesterol. Antioksidan melindungi sel ginjal yang masih sehat. Ginjal tidak membutuhkan makanan mahal, hanya pola makan yang lebih ringan dan disadari. Namun disinilah fakta yang sering mengejutkan. Banyak orang sudah mengubah pola makan, tetapi kondisi ginjal tetap memburuk. Bukan karena perubahan itu salah, melainkan karena sinyal tubuh sudah lama muncul dan tidak pernah benar-benar didengarkan. Ginjal tidak rusak dalam semalam. Ia melemah perlahan, bertahun-tahun. Dan saat mulai melemah, tubuh sebenarnya sudah mengirimkan tanda. Sayangnya, tanda-tanda ini hampir selalu disalahartikan sebagai bagian wajar dari penuaan. Padahal justru pada fase inilah kesempatan terbesar untuk menyelamatkan ginjal masih terbuka. Tanda pertama yang paling sering diabaikan adalah rasa lelah yang menetap tanpa sebab jelas. Bukan lelah karena aktivitas berat atau kurang tidur, tetapi kelelahan yang tidak hilang meski sudah beristirahat. Banyak pasien berkata, "Wajar dok, usia." Padahal ketika ginjal mulai gagal menyaring racun, darah menjadi kotor, otot kekurangan energi, dan tubuh terasa berat sepanjang hari. Tanda kedua adalah busa pada air seni, bukan buih sesaat, melainkan busa yang bertahan lama seperti air sabun. Ini bukan hal sepele, ini menandakan protein bocor karena saringan ginjal mulai rusak. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggapnya normal, padahal setiap hari busa itu muncul, setiap hari pula kekuatan ginjal terkikis. Tanda ketiga adalah kaki yang sering membengkak, terutama di pagi hari atau setelah duduk lama. Banyak yang mengira ini hanya masalah peredaran darah, padahal ginjal sehat membuang kelebihan cairan. Saat ginjal melemah, cairan tertahan dan turun ke kaki, sekaligus membebani jantung. Setelah 3 tanda awal ini, sinyal tubuh menjadi lebih keras. Kulit gatal tanpa sebab jelas, nafsu makan menurun, kram otot sering muncul di malam hari. Banyak yang mengira ini alergi, kurang vitamin, atau masuk angin. Padahal racun yang seharusnya dibuang ginjal kini beredar di seluruh tubuh, memengaruhi kulit, otot, dan saraf. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman besar. Masalahnya bukan hanya apa yang Anda makan hari ini, melainkan sudah berapa lama ginjal bekerja dalam tekanan. Dan yang lebih penting, apakah sinyal-sinyal kecil itu terus Anda abaikan? Saya sering bertanya, kapan terakhir kali Anda memeriksa fungsi ginjal? Banyak yang terdiam, bahkan ada yang belum pernah sama sekali. Padahal pemeriksaan darah sederhana, ureum, kreatinin, dan laju filtrasi ginjal, GFR, dapat memberi gambaran jelas sebelum terlambat. Selama ginjal belum gagal total, perubahan gaya hidup masih memberi dampak besar. Namun perubahan hanya efektif bila disertai kesadaran membaca sinyal tubuh. Ginjal tidak pernah berteriak, ia hanya berbisik melalui lelah yang menetap, busa pada urin, dan kaki yang membengkak. Pertanyaannya bukan sekedar apakah Anda sudah makan lebih sehat, melainkan apakah Anda benar-benar mendengarkan tubuh sendiri. Jika semua tanda ini terus diabaikan, konsekuensinya tidak berhenti di ginjal. Seluruh sistem tubuh ikut terdampak. Salah satu yang paling sering terjadi adalah tekanan darah yang tiba-tiba sulit dikendalikan. Ginjal sehat membantu menjaga tekanan darah stabil. Saat ginjal rusak, cairan dan garam tertahan, pembuluh darah menyempit dan tekanan darah naik perlahan lalu melonjak tanpa sebab jelas. Banyak pasien hanya fokus minum obat darah tinggi tanpa menyadari bahwa ginjal adalah akar masalahnya. Tanda bahaya lain adalah perubahan warna urin.
Air seni menjadi keruh atau kemerahan. Banyak yang mengira ini infeksi ringan atau batu kecil. Padahal urin berdarah bisa menandakan saringan ginjal rusak serius dan sel darah bocor keluar. Ini bukan peringatan ringan. Pada tahap lanjut, nyeri pinggang yang menetap juga sering muncul. Sayangnya banyak yang salah menafsirkan. Nyeri otot biasanya membaik dengan istirahat. Nyeri saraf menjalar ke kaki. Nyeri dari ginjal terasa lebih dalam, menusuk, tidak membaik dengan perubahan posisi, dan kadang menjalar ke perut atau selangkangan. Banyak pasien datang terlambat karena mengira ini hanya pegal biasa. Jika kondisi ini terus berlanjut, risiko pembentukan batu ginjal meningkat tajam. Batu ginjal terbentuk dari penumpukan garam dan mineral yang mengeras di dalam ginjal. Awalnya kecil dan nyaris tidak terasa. Namun saat batu bergerak dan menyumbat saluran kemih, nyerinya bisa sangat luar biasa. Rasa sakit datang seperti gelombang, membuat penderitanya tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, dan sering disertai muntah. Saya pernah menangani pasien yang harus dilarikan ke IGD tengah malam karena nyeri yang tak tertahankan ini. Yang lebih berbahaya lagi adalah infeksi ginjal, sakit pinggang yang disertai demam tinggi, menggigil, urin keruh, atau berbau tajam bukanlah masuk angin biasa. Ini bisa menjadi infeksi serius yang menyebar ke aliran darah. Jika bakteri mencapai darah, sepsis dapat terjadi, sebuah kondisi darurat medis yang dapat mengancam nyawa dalam waktu singkat. Di titik inilah badai kesehatan mencapai puncaknya. Ginjal yang rusak memicu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merusak jantung. Cairan menumpuk di paru-paru hingga napas terasa sangat sesak. Pasien mulai sering keluar masuk rumah sakit. Dan akhirnya, kata yang paling ditakuti pun terdengar, cuci darah. Saya selalu berharap tidak perlu mengucapkannya, karena begitu seseorang memasuki tahap ini, hidupnya berubah total. Waktu, tenaga, dan kebebasan tersita. Padahal, sebagian besar badai ini sebenarnya bisa dicegah jika tanda-tanda awal tidak diabaikan. Bagian ini memang berat, tetapi justru karena berat, saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya akan menunggu hingga badai datang atau bertindak sebelum semuanya terlambat? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagian yang memberi kendali kembali ke tangan Anda. Selama ginjal belum sepenuhnya berhenti bekerja, perubahan kecil yang dimulai hari ini masih bisa memberi dampak besar. Fokuslah hanya pada besok pagi. Langkah pertama tidak harus rumit. Pertama, kurangi asupan garam hingga separuh dari kebiasaan Anda sekarang. Tidak perlu langsung menghilangkan rasa asin, masak sendiri bila memungkinkan agar bumbu bisa dikontrol. Ganti rasa asin dengan bawang, jahe, daun salam, atau perasan jeruk nipis. Dan hentikan kebiasaan menaruh garam tambahan di meja makan. Kedua, hilangkan 1 minuman manis setiap hari. Jika biasa 2 gelas, jadikan 1. Jika 5, turunkan menjadi 3. Ganti dengan air putih, teh tawar, atau air mineral dengan irisan buah. Setiap gelas gula yang tidak masuk hari ini adalah beban yang tidak perlu disaring ginjal. Ketiga, minimalkan makanan instan. Anda tidak harus berhenti total, cukup ganti 1 porsi mie instan dengan makanan sederhana. Nasi hangat, telur rebus, sayur bening, atau ikan segar. Ginjal jauh lebih menyukai makanan yang diolah sederhana dibanding makanan cepat saji tinggi natrium. Keempat, perhatikan porsi protein. Protein penting, tetapi jumlahnya harus masuk akal. Batasi daging merah atau ayam seukuran telapak tangan per hari, selebihnya beri ruang untuk protein nabati seperti tempe dan tahu. Ini bukan soal sempurna, melainkan meringankan beban ginjal sedikit demi sedikit. Kelima, dengarkan sinyal tubuh. Jika Anda sering lelah tanpa sebab, melihat busa menetap di urin, kaki mudah bengkak atau tekanan darah sulit dikendalikan, jangan menunda pemeriksaan. Tes darah sederhana jauh lebih ringan dibanding cuci darah seumur hidup. Bayangkan 10 tahun ke depan, masih bisa berjalan pagi tanpa sesak, masih bisa duduk santai bersama keluarga tanpa bergantung pada mesin medis. Itu bukan sekedar harapan, itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang Anda mulai hari ini. Ginjal tidak meminta banyak, ia hanya meminta kesempatan untuk tidak terus dipaksa bekerja di luar batasnya.
Dan kesempatan itu bisa Anda berikan mulai besok pagi.